自分か Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kehidupan penyihir dan ogre dimulai, di mana mereka akan tinggal bersama. Tugas dari Moi adalah menjaga Nico. Tantangan apa yang akan mereka hadapi? Ini dia, alur cerita anime Witch Watch episode 2. Wibu. Dibuka dengan pagi hari yang tenang, di mana Morihito aka Moi sedang minum kopi di pagi hari. Lalu datanglah Nico dengan piyama. Apakah Moi merasa canggung karena ini pagi pertama mereka tinggal bersama? Tapi Nico kecewa karena Moi merespon biasa saja. 同居して初めての朝なんだか照れるね 別に照れないが。 Lalu Nico dan Moi pergi ke sekolah karena hari ini adalah hari upacara masuk sekolah. Nico akan bersekolah di tempat Moi dan mereka akan satu kelas. Nico benar-benar happy saat ini, tapi Moi justru khawatir apakah emosi Nico yang meluap-luap akan menimbulkan masalah. 打ち上がるよ魔女だけど友達できるかな まずいな。 Di sekolah, Nico melihat siswa lain antara cowok dan cewek yang saling PDKT. Nico juga ingin merasakan itu. Sampai akhirnya Moi mengajak Nico bicara. Nico mengira Moi akan mengungkapkan perasaannya, tapi yang terjadi adalah Moi menyuruh Nico untuk tidak menggunakan sihirnya di sekolah dan jangan sampai identitasnya sebagai penyihir ketahuan. Alhasil, si Nico jadi cemberut karena tak sesuai ekspektasi. 魔女ですって言うんじゃねえぞ。魔法も基本的に学校では使うな。わかったな。 Berpindah ke dalam kelas, seorang bu guru bernama Yuri memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas mereka. Dia juga memberitahu hobinya yaitu... Wah, ternyata wali kelas mereka adalah seorang otaku super. Tapi karena tak mau mengaku kalau dia otaku, bu guru Yuri bilang jika hobinya adalah menari mambu. 趣味は漫画を読むことです。同人誌も買い漁るほどガチオタです。なんか変わった先生だな。 Lalu mulailah saat mereka akan absen. Sekali lagi, Moi mengingatkan Nico agar dia tidak memberitahu jika dia seorang penyihir. Moi khawatir jika hal buruk akan terjadi pada Nico karena ramalan itu. 平穏な高校生活をサポートするのが使い魔である俺の役目なのだ。許せ、ニコ。 Lalu dimulailah absen. Mereka punya teman-teman kelas yang unik. Ada yang lemes banget, ada yang kekar banget, ada yang kepedean, tukang komen pedas di sosmed. Di satu sisi, Nico menyadari jika Moi sedang mencatat semua nama dan perilaku teman kelas mereka. Nico yang memperhatikan menjadi gemes, apalagi saat Moi salah tulis dan akan menghapus tulisannya. Tapi penghapusnya malah copot. Melihat itu, Nico berniat menggunakan sihirnya. Dia mengira jika nanti Moi akan senang dan membiarkannya menggunakan sihir di sekolah. Nico berniat menggunakan sihir yang bisa membesarkan benda. Dia akan membuat penghapus Moi menjadi besar. Tapi yang terjadi adalah... Moi malah menjadi seperti Gon dewasa di Hunter x Hunter. Tapi Moi sama sekali tidak menyadarinya. Saat bu guru Yuri melihatnya, bu guru Yuri benar-benar kaget karena dia mengira ada Gon Fritz yang menjadi muridnya. Nico benar-benar panik dan ingin mengembalikan rambut Moi agar normal. Tapi saat dia mencoba, yang terjadi adalah... Kepala Moi menjadi segede gaban. Lagi-lagi bu guru Yuri melihat itu dan shock berat. Dia mengira jika dia hanya berhalusinasi. Nico kembali ingin memperbaiki, tapi yang terjadi malah seperti ini. Moi kaget karena tangan kirinya tiba-tiba membesar dan dia sadar jika itu adalah ulah Nico. Sialnya, nama Morihito dipanggil karena tidak mau ketahuan jika tangannya besar, karena itu akan mengundang keributan.
Moi berpura-pura menjadi anak aneh jika ada monster di lengannya. Hal ini terpaksa dia lakukan agar tidak ketahuan. おい、おとなしくしろ、レフティオス。レフティオス。何漫画に取りつかれてんの？そういう設定だろ。 Nico lalu berbisik agar Moi menunjukkan tangannya yang besar. Nico akan mengembalikannya. Nico yang dengan ukuran sebesar itu tidak akan meleset. Tapi sebelum dia menggunakan sihirnya, namanya dipanggil. Alhasil sihirnya tak sengaja mengarah ke tubuhnya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah semua murid kaget melihat tubuh Nico yang membesar. Dan alhasil Nico mengaku jika dia adalah penyihir. Identitas mereka terbongkar di hari pertama. Setelah semuanya kelar, bahwa ibu Nico sudah mengonfirmasi jika memang Nico adalah penyihir. Kelas kembali damai. Tapi Moi khawatir jika Nico tidak bisa mendapatkan teman setelah tahu dia penyihir. あれを見たらさすがに誰も寄ってこないか。まあ、魔女とかどうしていいかわかんないよな。 Tapi saat pulang sekolah, tak disangka ada dua cewek yang malah mengajak Nico untuk nongkrong. Mereka adalah Minami Kara dan Ureshino Kukumi. Saat menuju tempat nongkrong, mereka diganggu oleh sekelompok preman sekolah. Tapi Kara dengan santai mengabaikan mereka, bahkan membuat para pengganggu itu patah hati. あんたらみたいなのに使う時間は1秒もないっつの。 Saat nongkrong, Nico bilang sangat senang karena hal seperti ini tidak pernah dia lakukan di tempat asalnya. Setelah ngobrol tentang mereka, tiba-tiba Kara bertanya soal cowok keren yang bersama Nico. Tentu yang dimaksud adalah Moichiro. Kara mengira jika mereka berdua pacaran. Bahkan Kara semakin kesurupan ketika tahu mereka tinggal serumah. 一緒に住んでるから。 Di luar kafe, terlihat para preman yang tadi ditolak oleh Kara. Mereka merasa sakit hati dan berniat membalasnya. Tapi sebelum mereka menemui garis-garis itu, rupanya Moichiro sudah memantau mereka dan akan menghalangi mereka. Dengan mudah, Moichiro mengalahkan para begundal itu. 喧嘩も弱いし自分勝手で。 Hari berikutnya, Nico menjadi populer di kelas dan punya banyak teman. Sampai tiba-tiba, Kara meminta Nico untuk menunjukkan sihirnya. Itulah yang dikhawatirkan Moi. Tapi Nico malah menyanggupinya. Sihir yang Nico tunjukkan adalah sihir gravitasi ke samping. Saat Bu Guru Yuri masuk, dia kaget terkaget-kaget. Dia mengira dirinya sudah di dalam Infinity Castle dari manga Kimetsu no Yaiba. Ohayou gozaimasu. Mugenjo, kichatta. Setelah kejadian itu, dimulailah jam pertama, yaitu rekreasi, yaitu semacam kelas bebas untuk bermain. Awalnya Bu Guru Yuri menyarankan bermain fruits basket, tapi para murid menolak sampai Kara mengusulkan untuk menggunakan sihir Nico bermain-main. Mendengar itu, Moi tentu saja menolak, tapi terjadi juga di mana Nico menggunakan sihirnya untuk bermain terbang-terbangan. 慣れ始めたところでドラゴンボールごっこを始めるやつ。 Setelah semua itu, Moi bertanya pada Nico, apakah dia baik-baik saja karena pasti banyak energi sihir yang dia keluarkan. Tapi Nico malah menjawab santai, tenaganya bisa kembali pulih asal dia memakan pasta kacang merah. Selain itu, Nico juga senang melihat teman-teman kelasnya bersenang-senang. Dia ingin berbagi dengan mereka. 3組飛んでます。いいなぁ。 3組魔女がいるんだよ。宇宙フルーツバスケットだもんな。 Tapi berbanding terbalik dengan Moi, di mana masa kecilnya tidak begitu menyenangkan sebagai ogre, di mana tidak ada yang mau bermain dengannya karena orang pikir dia anak yang aneh. Itulah sebabnya Moi tidak mau mengungkapkan jati dirinya kepada teman-teman kelasnya jika dia adalah ogre. すみません。トラックグラウンドの端にお願いします。はいよ。
Setelah mengingat hal sedih, ada hal gawat terjadi, di mana sebuah truk memasuki penghalang. Alhasil truk itu langsung terbang. Truk itu terus terbang sampai keluar penghalang. Dan yang terjadi, truk itu meluncur jatuh. Dan untungnya Moi dengan cepat menangkap truk itu. Dan hal itu menyebabkan identitasnya ketahuan sebagai ogre. Mau tidak mau, Moi mengakuinya. Moi takut teman-temannya tidak akan menerima. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Teman-temannya justru menyukainya dan tidak masalah dengan jati diri Moi. Dan episode ini pun berakhir. Moi dan Nico sudah punya teman-teman kelas baru dan mereka sangat support. Lalu bagaimanakah kehidupan mereka selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.